Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Khofifa pada pertemuan selanjutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi antara komponen biotik dan abiotik ya. Oke. Adanya komponen biotik di dalam ekosistem dapat mempengaruhi komponen biotik. Nah, karena dapat mempengaruhi sehingga keduanya saling menunjukkan ketergantungan. Misalnya contoh peristiwa fotosintesis. Untuk fotosintesis harus ada CO2, harus ada air, harus ada faktor abiotik cahaya, klorofil, sehingga baru tumbuhan itu bisa menghasilkan zat makanan dan oksigen. Oksigennya itu dihirup oleh kita, ya, hewan, manusia, dan pokoknya makhluk hidup yang aerobi. Nah, CO2 berasal dari mana? Otomatis dari udara. Oksigennya hasil fotosintesisnya dilepas ke udara untuk digunakan sebagai gas yang dibutuhkan dalam proses pernafasan kita. Nah, cahaya itu faktor abiotiknya, sehingga dan tumbuhan itu tidak lain adalah faktor biotiknya. Hal ini menunjukkan bahwa saling ketergantungan. Nah, karena ada komponen biotik dan abiotik itu yang saling mempengaruhi, maka ada rentang toleransi. Apa itu rentang toleransi? Yaitu kemampuan makhluk hidup pada kondisi tertentu. Nah, ada juga hukum toleransi yang menyatakan bahwa keberadaan, kelimpahan, dan penyebaran spesies tertentu dalam suatu ekosistem ditentukan dua faktor, faktor fisik dan faktor kimia yang bisa ditolerir. Nah, yang bisa ditoleransi itu maka ada batas toleransinya, meliputi batas minimum yang bisa ditolerir dan meliputi batas maksimum yang juga bisa ditolerir dari faktor fisik dan kimia. Kemudian ada kalanya suatu populasi di dalam ekosistem itu dipengaruhi oleh satu komponen biotik saja atau satu faktor pembatas saja. Tapi ada yang lebih. Contohnya di gurun hanya dipengaruhi faktor pembatasnya curah hujannya sangat rendah. Kemudian pada ekosistem akuatik faktor pembatasannya tidak lain suhu, cahaya matahari. Kalau sudah di bagian dasar kan sudah tidak mampu lagi. Oksigen terlarut juga semakin ke dalam juga semakin sedikit. Begitu juga nutrisi, karena sudah tidak ada lagi tumbuhan yang mampu berfotosintesis di dalam kedalaman dasar laut, sehingga ini merupakan faktor pembatas. Hanya ikan tertentu yang bisa hidup. Nah, faktor pembatas lainnya adalah salinitas kadar garam. Kadar garam semakin pekat otomatis kan hipertonik, membahayakan bagi organisme air. Nah, setelah itu di ekosistem juga terdapat aliran energi. Apa? Energi itu kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, namanya aliran berarti kan ini berpindah dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup yang lain. Di aliran energi dan siklus materi yang pertemuan lebih awal sudah saya sampaikan. Nah, bagaimana aliran energi itu? Transfer energi ini akan berpindah dari produsen yang disebut tingkat tropik 1 akan berpindah ke tingkat tropik 2 konsumen pertama
ke tingkat tropik ketiga yang merupakan konsumen kedua, dan tingkat tropik keempat merupakan konsumen ketiga. Setelah itu tidak ada lagi transfer energi. Karena apa? Pengurai hanya menguraikan zat sisa-sisa dari makhluk hidup, mulai dari produsen sampai konsumen ketiga, sehingga tidak dimasukkan dalam tingkat tropik. Ini sama. Kemudian terjadi juga di dalam ekosistem itu peristiwa makan dimakan yang disebut sebagai rantai makanan. Rantai makanan ini hanya satu jalur. Jadi terjadi perpindahan transfer energi, transfer materi melalui peristiwa makan dimakan. Ada dua jenis rantai makanan. Rantai makanan perumput yang dimulai dari herbivora atau produsen, ya, dimulai dari produsen tumbuhan, dan rantai makanan detritus yang dimulai dari detritus, organisme yang memakan sisa makanan atau sisa serasa sampah. Ini alirannya. Serpian daun dimakan cacing, dimakan itik, kemudian dimakan manusia. Selanjutnya, di dalam ekosistem juga ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan ini tidak lain adalah namanya jaring, berarti kumpulan dari rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, rantai makanan ini saling berhubungan satu sama lain, sehingga semakin kompleks jaring-jaring makanan itu, semakin stabillah suatu ekosistem. Karena jika rusak, musnah hewan yang satu, maka hewan yang lain juga masih bisa tetap hidup. Bagaimana caranya supaya ekosistem ini stabil? Maka rantai makanannya tidak boleh terputus. Biasanya terputus karena akibat musibah atau alih fungsi hutan dan lain-lain. Ini contoh peristiwa jaring-jaring makanan. Saya kira kalian sudah paham. Apa ini? Tumbuhan dimakan oleh konsumen satu, apa saja? Kelinci, tikus, burung pemakan biji-bijian, serangga herbivora, sampai konsumen puncaknya adalah rubah dan elang. Ini coba dihitung berapa jumlah rantai makanannya. Nah, di dalam suatu ekosistem supaya stabil ada syarat adanya piramida ekologi. Apa itu piramida ekologi? Susunan tingkat tropik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut urutan rantai makanan atau jaring makanan. Piramida ekologi menunjukkan perbandingan antara tingkat tropik satu dengan tingkat tropik yang lain. Ada 3 macam: piramida jumlah, piramida biomasa, piramida energi. Apa itu piramida jumlah? Yaitu gambar piramida yang menunjukkan suatu jumlah di dalam ekosistem. Ingat, makhluk hidup yang berada di dasar piramida jumlahnya harus lebih besar dari yang ada di atasnya. Yang ada di atasnya sampai pada puncak piramida itu jumlahnya semakin sedikit. Piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menunjukkan taksiran berat organisme yang mewakili tingkat tropik. Jadi ditaksir produsennya ini ada berapa, seumpama setiap tumbuhan
padi, berat jenisnya berapa, jumlahnya ada berapa, nanti dikalikan sehingga nanti bisa diketahui biomasanya, dan ini juga terlalu sulit. Nah, hanya sebatas pada penelitian saja, diukur dalam gram. Terakhir, piramida energi. Piramida energi itu apa? Piramida yang menggambarkan banyaknya energi yang tersimpan. Ini menunjukkan akurat dibanding yang dua. Karena apa? Dari peristiwa perpindahan energi. Ini seumpama hasil fotosintesnya ada 100.000 energi totalnya, ya, produktivitasnya primernya. Nah, sampai kepada konsumen tingkat 1 hanya 10. Kenapa? Dilepaskan sebagai panas karena untuk aktivitas sehari-hari. Ke puncaknya lagi energinya tinggal 1. Ke puncaknya lagi energinya tinggal lebih sedikit. Karena semua aliran energinya itu digunakan untuk aktivitas makhluk hidup itu sehari-hari. Kandungan energi tiap tingkat tropik ditentukan oleh tingkat tropik. Ya. Ini maksudnya apa? Ini kandungan energinya, tingkat tropik yang pertama energinya lebih besar daripada tingkat tropik yang kedua, tingkat tropik yang ketiga, tingkat tropik yang keempat. Energi yang mampu disimpan oleh individu tiap tropiknya dinyatakan dalam satuan kalori per meter persegi per satuan waktu. Ini biasanya dilakukan di penelitian. Mengapa terjadi penurunan energi pada piramida energi? Yang pertama, alasannya hanya sejumlah makanan tertentu yang dapat dimakan oleh organisme tropik di atasnya. Yang kedua, contohnya apa ini? Yang kedua, beberapa bahan makanan sulit dicerna dan dibuang dalam keadaan masih mengandung energi kimia. Jadi kalau kita makan nasi, kita hanya mengambil sari-sari makanannya, ya. Atau ketika makan kita sayur, sulit untuk dicerna selulosanya, sehingga kita keluarkan di feses kita. Fungsinya hanya untuk sebagai memperlancar saluran pencernaan. Yang ketiga, hanya sebagian energi kimia dalam makanan yang dapat disimpan dalam sel, tapi sebagian lainnya untuk aktivitas kita. Jadi energi yang kita simpan hanya sedikit, energi yang lainnya kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk aktivitas hewan tersebut. Nah, itu yang menjadikan sehingga terjadi penurunan energi dalam sebuah piramida ekologi. Nah, sekarang bagaimana proses transformasi energi pada rantai makanan itu? Transformasi energi itu sendiri apa sih? Transformasi energi itu adalah perubahan bentuk energi menjadi bentuk lain. Bagaimana? Contohnya, energi cahaya ya diterima oleh produsen, ya. Dalam hal ini tumbuhan disebut makhluk hidup fotoautrotrof, diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini tersimpan di dalam senyawa organik yang tidak lain adalah zat makanan. Energi kimia ini akan mengalir seterusnya dari produsen pindah ke konsumen, dari berbagai tingkat tropik melalui jalur rantai makanan, konsumen 1 ke konsumen 2 sampai ke konsumen puncak. Nah, energi kimia tersebut digunakan organisme untuk aktivitas sehari-hari,
Kalau pada tumbuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan, kalau kita juga untuk pertumbuhan dan perkembangan, untuk aktivitas rutinitas sehari-hari, dan lain-lain. Kemudian, ada produktivitas ekosistem. Setelah kita kan dapat energi kimia di dalam tubuh kita, maka harus ada produktivitas kita. Nah, apa sih produktivitas ekosistem itu? Adalah kemampuan organisme-organisme di dalam ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi. Nah, macam produktivitasnya ada dua, primer dan produktivitas sekunder. Apa itu produktivitas primer? Produktivitas primer ini dilakukan pada produsen. Apa itu berarti? Kecepatan organisme autotrof atau tumbuhanlah mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik. Nah, jadi kemampuan tumbuhan mengubah cahaya menjadi bahan kimia, energi kimia dalam bentuk bahan organik itu disebut produktivitas primer. Nah, apakah semua cahaya itu diserap oleh tumbuhan? Ternyata hanya sebagian kecil saja yang diserap oleh tumbuhan. Nah, perlu diketahui juga bahwa produktivitas primer setiap makhluk hidup dalam ekosistem itu berbeda-beda. Yang paling besar adalah ekosistem hujan tropis, karena di situ banyak keanekaragamannya, sama ekosistem hutan bakau, ini juga banyak ragamnya di tepi pantai. Nah, dari situ hadirlah produktivitas primer kotor dan produktivitas primer bersih. Apa itu produktivitas primer kotor? Seluruh bahan organik yang dihasilkan dari fotosintesis oleh tumbuhan itu disebut produktivitas primer kotor. Nah, lainnya dikurangi untuk respirasi, dikurangi untuk tumbuh dan berkembang. Kira-kira itu 20%. Nah, baru sisanya itu disimpan di dalam tubuh makhluk hidup, dalam tubuh kita itu disebut produktivitas primer bersih. Perlu diketahui bahwa biomasa organisme produsen itu mencapai 50-90% dari seluruh bahan organik hasil fotosintesis. Nah, 50% sampai 90% ini ditransfer atau berpindah melalui hubungan peristiwa makan dan dimakan. Setelah itu ada produktivitas sekunder. Apa? Produktivitas sekunder ini hanya terjadi pada hewan atau organisme heterotrof. Kecepatan hewan atau organisme heterotrof mengubah energi kimia dari bahan organik tadi yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menjadi simpanan energi kimia baru di dalam tubuh kita atau tubuh hewan. Nah, energi kimia dalam bahan organik tadi berpindah dari produsen ke hewan yang disebut heterotrof itu digunakan untuk aktivitas juga. Jadi kalau saya makan nasi, maka seberapa besar kemampuan saya untuk mengubah energi kimia yang ada di nasi itu menjadi energi kimia yang tersimpan di dalam tubuh saya, dalam hal ini disimpan di hati dan di otot. Nah, perpindah maka disebut setelah saya gunakan untuk aktivitas, untuk tumbuh dan berkembangnya manusia, maka lahirlah istilah produktivitas sekunder bersih.
Ketika energi itu berpindah dari konsumen sekunder ke konsumen di atasnya lagi, maka akan selalu berkurang. Berkurang ini kan berarti terjadi perbedaan ya. Sehingga perbandingan produktivitas bersih antara tropik satu dengan tropik yang lain dinamakan efisiensi ekologi. Diperkirakan hanya 10% energi yang dapat ditransfer dari tropik sebelumnya ke tropik berikutnya. Ini yang lebih jelas. Ya, skema produktivitas ekosistem. Ini autotrof ya. Seandainya 10.000 produksi primer sekunder, kemudian digunakan untuk respirasi 2.000, maka produktivitas primer bersihnya hanya 800. Nah, 800 ini berpindah hanya 10%-nya, ya, hanya 10%-nya dari 800 ini pindah digunakan oleh konsumen satu, dalam hal ini herbivora, sebanyak 800. Ya. Nah, 800 ini pindah lagi tinggal 160. Ini 20%-nya. Kalau 10%-nya hanya tinggal 80. Nah, berpindah lagi ke karnivora tingkat 2, yaitu konsumen tingkat 3, maka hanya tinggal 10%-nya lagi menjadi 16. Jadi semakin ke tingkat konsumen yang lebih tinggi, maka transfer energi atau produktivitas sekundernya itu semakin sedikit. Oke, demikian pertemuan kali ini. Kita jumpa lagi pada pertemuan mendatang pada materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.